wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama Sri Lestari, NIM 1914040043, dan Teguh Kurniawan dengan NIM 1914040061. Dari kelompok 11 Tadris Matematika 19B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan, di mana kami membahas yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Yang kedua yaitu alat evaluasi. Yang ketiga, langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Pertama, pengertian alat evaluasi. Evaluasi adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu. Alat adalah suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan pengertian tersebut, alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Dalam menggunakan alat tersebut, evaluator menggunakan cara atau teknik, maka dikenal dengan teknik evaluasi. Selanjutnya yaitu alat-alat evaluasi. Yang termasuk kepada alat evaluasi yaitu berupa tes, yaitu yang berupa non-tes. Yang pertama yaitu skala bertingkat atau rating scale. Yang kedua, kuesioner atau kuestioner. Yang ketiga, daftar cocok. Keempat, wawancara atau interview. Yang kelima, pengamatan atau observasi. Yang keenam, riwayat hidup. Yang pertama yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Seperti opening mengatakan rating give numerical value to some kind of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Contohnya tabel dalam rangka penilaian sikap peserta didik dan mengikuti pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Yang kedua yaitu kuesioner. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pernyataan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Kuesioner terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi siapa yang menjawab. Maka ada dua pembagian. Yang pertama, kuesioner langsung. Dikatakan kuesioner langsung jika kuesioner tersebut dikirim dan diisi langsung oleh orang yang dimintai jawaban tentang dirinya. Yang kedua yaitu tinjauan dari segi menjawab. Selanjutnya yang kedua itu kuesioner tidak langsung. Adalah kuesioner yang dikirimkan dan diisi oleh bukan orang yang diminta keterangannya. Biasanya digunakan untuk menilai atau mencari informasi tentang bawahan, anak, saudara, tetangga, dan sebagainya. Berarti kuesioner tidak langsung ini sama dengan seperti kita mencari informasi tentang seseorang melalui orang lain. Yang selanjutnya itu pembagian kuesioner ditinjau dari segi yang menjawab. Yang pertama yaitu kuesioner tertutup. Adalah kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Yang kedua yaitu kuesioner terbuka. Adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga yaitu daftar cocok.
Yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda checklist di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Tujuan wawancara adalah yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu interview bebas dan interview terpimpin. Interview bebas di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. Sedangkan interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh objek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Selanjutnya itu pengamatan. Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Secara umum, observasi dapat diartikan sebagai himpunan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Pengamatan atau observasi ada 3 macam. Yang pertama yaitu observasi partisipan, yang kedua observasi sistematis, yang ketiga observasi eksperimen. Observasi ini mempunyai kelebihan, yaitu penilaian atau evaluasi hasil belajar dapat dilaksanakan dengan melakukan observasi. Observasi itu di samping memiliki kebaikan juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Di antaranya, segi kebaikan yang dimiliki oleh observasi ialah data observasi itu diperoleh secara langsung di lapangan. Yang kedua, data hasil observasi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masing-masing individu peserta didik. Adapun kelemahannya yaitu observasi sebagai salah satu alat evaluasi hasil belajar tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh pengajar. Yang kedua, kepribadian dari observer atau evaluator juga acap kali mewarnai atau menyelinap masuk ke dalam penilaian yang dilakukan dengan cara observasi. Yang ketiga, data yang diperoleh dari kegiatan observasi umumnya baru dapat mengungkap kulit luarnya saja. Selanjutnya yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap objek yang dinilai. Selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Yang pertama yaitu perencanaan tes. Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan dalam menentukan tujuan dari tes, apa yang diujikan, siapa subjeknya, dan kapan pelaksanaannya. Persiapan tes. Dalam tahap ini, persiapan apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan tes, menyusun kisi-kisi, menulis tes, dan menyiapkan instrumen. Uji coba tes. Setelah instrumen siap, kemudian diuji coba. Penilaian tes. Terakhirnya itu penilaian tes.
maka dapat dikembangkan suatu alat evaluasi psikomotor. Aspek keterampilan dalam penilaian hasil belajar itu sendiri sangat penting. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran, di mana peserta didik tidak hanya menguasai konsep saja, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alasan dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.